Terima kasih. Ini yang paling eh, ya. Terima kasih Mbak. Ini saya kira dengan menjawab begitu banyak pertanyaan itu Pak Hanif sama Pak Domi bisa lebih memperdalam masalah ini ya, terutama itu yang bertanya apa yang bisa dipelajari dari Eyang Pes maupun Pak Cipto untuk generasi milenial, itu saya kira penting. Tapi saya ingin menambahkan beberapa hal ya yang harus diingat. Kenapa kok kita tidak suka mengingat pes atau wabah? Karena itu adalah kenangan yang buruk. Jadi kalau kita seandainya tidak ada wabah corona, ini sama sekali kita tidak akan membicarakan hal-hal yang menyakitkan begini. Kita justru akan mengenang seperti yang Saudara Nurul tadi bilang ya, pahlawan yang menentang Belanda itu lebih penting daripada pahlawan yang menghadapi wabah, misalnya gitu. Nah, saya bisa mengerti. Dan jangan lupa wabah ini kan satu hal yang sangat rutin ya di tanah air kita. Wabah pes yang diterangkan oleh Pak Domi tadi dari tahun 1910 sampai tahun 39. Dan kami kebetulan keluarga saya itu penyintas, adalah orang-orang yang selamat dari wabah itu. Eyang buyut saya itu di Malang Selatan dekat dengan kota Dampit itu yang pecahnya wabah pes itu meninggal dua-duanya, Buyut Putih dan Buyut Kakung itu dalam sehari. Sehingga nenek saya namanya Citra Ningsih itu yang lahir tahun 1907 itu baru kecil, anak kecil sekali. Saya tahu ini dari yang mengasuh dia, yaitu salah satu tante dia namanya Buyut Asri, mengatakan bahwa ini nenekmu ini, mereka dua adik, kakak beradik, yang satu yang besar namanya Mbah Lesningati, yang kedua Citra Ningsih 1907 lahirnya, dan langsung yatim piatu. Jadi setiap kali orang melihat kami, cucunya Citra Ningsih, itu banyak yang terharu. Ternyata sampai tahun 60-an kita masih hidup. Padahal neneknya pun udah yatim piatu dan menderita. Untungnya ada tantenya yang membesarkan, meskipun nenek saya Citra Ningsih itu meninggal juga November 1938. Kena wabah juga, dan itu bersama salah satu bayinya meninggal. Jadi kalau kita mendengar pagebluk atau wabah itu secara otomatis di dalam keluarga saya ini ada ketakutan. Jadi pada waktu tanggal 2 Maret yang lalu Presiden mengumumkan corona sudah menjangkiti Indonesia, itu saya berdebar-debar sekali, saya takut sekali siapa lagi ini yang akan menjadi korban, kira-kira begitu. Dari dulu keluarga kami itu termasuk katakanlah pemberontak gitu. Tahun 1862 ketika wabah cacar merebak, itu orang-orang Kristen yang dipimpin oleh Kiai Sadrah itu menolak dicacar. Dulu namanya vaksinasi itu adalah dicacar. Ya akibatnya banyak yang meninggal. Dan begitu juga pada tahun ketika terjadi wabah pes, dan kemudian yang paling berat adalah wabah flu Spanyol yang meletus pada tahun 1918 hingga 1920. Itu yang saya ceritakan bukan hanya buyut saya Kakung Putri yang meninggal, tapi juga buyut yang dari sebelahnya, tadi saudara kakek saya itu meninggal 3. Jadi pada tanggal 1 Februari tahun 18 itu meninggal banyak sekali. Cuman ya saya tidak tahu, tidak dijelaskan apakah itu meninggal karena pes yang sedang kita bicarakan ini, atau karena flu Spanyol yang itu. Kalau nenek saya itu meninggal karena wabah difteri. Jadi pada tahun 1938 itu ada wabah yang baru sekali yang ini. Dan jangan lupa ya, ini wabah kita kan memang bukan wabah, pandemi, endemi, dan local outbreak
Itu terjadi sampai sekarang kan. Bukan hanya cacar, bukan hanya pes, bukan hanya ini flu burung, flu Spanyol, bahkan demam berdarah yang sampai sekarang pun sering terjangkit. Dan itu bukan sesuatu yang bisa dibicarakan dengan menyenangkan. Jadi kalau sekarang kita berani mengusulkan bahwa Ibu Pes harus menjadi pahlawan, hidup sampai 95 tahun, itu penyintas yang luar biasa itu. Dari tahun 1910 sampai tahun 2005 dalam keadaan yang rumahnya dibakar karena memang rumah-rumah itu dihanguskan. Nenek saya itu cerita, kalau nenek saya dari sudut ibu ya, itu kalau ada desa-desa dibakar, kita mengungsi. Orang-orang itu disuruh mengungsi dulu, desa-desanya di bumi hanguskan. Karena cara untuk mencegah penularan yang datang dari tikus itu ya membakar rumah. Jadi impor beras yang diceritakan Mas Domi dari Burma sebelum bernama Myanmar sekarang dibawa ke Surabaya, lalu dibawa ke kereta api ke Malang, itu membawa tikus, membawa bakteri, membawa apa yang kemudian menghanguskan. Itu selalu ditutupi oleh pemerintah karena yang impor kan pemerintah. Kalau ada terjadi wabah begitu, yang paling mudah adalah membakar kampungnya. Dan untungnya Ibu Pesyati itu nangisnya cukup keras sehingga Dokter Mangunkusumo bisa mendengar tangisan bayi itu dan lari ke rumah yang sedang terbakar itu dan menyelamatkan bayinya. Dan itu saya kira luar biasa. Apa hikmah apa yang kita pelajari dari situ, saya kira kita bisa menjawabnya sendiri. Jiwa-jiwa kepahlawanannya itu. Saya kira begitu dulu ya. Saya kira kita akan menjawab bagaimana kita bisa menemukan hikmah kepahlawanan Dr. Mangunkusumo dan Ibu Pesyati. Terima kasih. Terima kasih sekali Bapak Eka Budianta atas sharingnya ke kita, ya sedikit membuka lah ya pertanyaan